Salam Horas menjua-jua, jua-jua, Yahoo, salam keselamatan. Selamat bertemu kita dalam channel ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan memberkati kita, mudah-mudahan ini memperkaya kita untuk semakin memahami apa yang menjadi keimanan kita. Dan untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan Paulus dalam suratnya di 2 Tesalonika 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 17, yakni Evangelium untuk tanggal 31 Agustus tahun 2005. Ibrani 13 ayat 7 sampai 17 kita baca. Ingatlah akan pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam-macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu hina, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan
dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami. Kami ingin memahaminya, tetapi kami adalah orang yang sangat terbatas pengetahuannya. Tolonglah kami, bukalah hati dan pikiran kami, dan ajarilah kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar penafsiran kami, pemahaman kami semakin lebih baik dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau. Berkati seluruh orang yang mendengar firman-Mu ini, dan berkati mereka semua. Dalam Yesus Kristus, kabulkan doa kami. Amin. Tema perikop yang akan kita renungkan ditentukan mengatakan Yesus pemimpin yang benar. Jadi menghormati pemimpin. Di sini dikatakan bukan hanya satu pemimpin, tapi pemimpin. Tentu saja harus mengikuti bagaimana kita menghormati Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin atau leader, uluan, adalah orang yang menuntun pengikut-pengikutnya, mengarahkan perjalanan langkah organisasinya, dan bisa membawa para pengikutnya ke tujuan yang benar, ke tujuan yang ditentukan oleh Tuhan untuk mereka capai. Sehingga pemimpin dan yang dipimpin harus sama-sama tiba di tempat tujuan itu, sama-sama bisa hidup bersama dalam rangka menuju tujuan itu. Jadi tidak ada pemimpin yang hanya sebagai agen-agen penumpang bus. Setelah dia masukkan ke bus, agen-agen itu tinggal di tempat. Tapi pemimpin dia bersama, bahkan di depan para gembalaannya. Sama seperti orang dalam menggembalakan kambing-kambing domba, setelah sebagaimana kita lihat juga sampai sekarang di tanah Israel, gembala kambing domba itu di depan, bukan di belakang. Kalau dia pandai main seruling dan para domba mengenal bunyi serulingnya, mereka datang semua. Sekarang ini anjing gembala yang menolong pemimpinnya untuk bisa mengarahkan kambing dombanya berjalan ke arah yang dituju bersama. Jadi pemimpin itu sebaiknya harus bisa menjadi gembala. Ya, bandingannya seperti Daud sewaktu dia gembala. Sewaktu Daud menjadi raja, dia tetap gembala yang mengayomi kehidupan para pengikutnya, warganya, rakyatnya, dan terus mengarahkan perjalanan bangsanya menuju kesejahteraan, kemakmuran, keadilan sesuai dengan norma-norma, hukum-hukum, dan aturan-aturan, kepatuhan yang telah dianjurkan di dalam ajaran firman Tuhan. Tentu saja itu dibalut dengan kehidupan sehari-hari yang menjadi tradisi bagi mereka, dan kehidupan tradisional itu selalu dalam perjalanan waktu dikoreksi dan selalu diperbaiki agar jangan sampai ada tradisi yang menghambati
kaum pengikutnya sampai kepada tujuan. Jadi pemimpin itu sangat perlu. Sewaktu nabi-nabi tidak menyampaikan firman Tuhan, Tuhan mengkritik keadaan bangsa Israel tanpa pemimpin. Dan sewaktu pemimpin Israel itu tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan, juga dikatakan Israel tanpa gembala, tanpa pemimpin. Jadi pemimpin benar seperti dikatakan penulis Ibrani ini adalah orang yang menyampaikan firman Allah kepadamu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan-teladan, pola kehidupan, dan perbuatan-perbuatan yang betul-betul menolong semua yang dipimpinnya. Tidak sepihak-sepihak. Semua yang dipimpinnya tanpa perbedaan ras, keinginan, atau warna kulit apa semua. Tidak dibandingkan perbedaan kekayaan dan lain-lain. Jadi kalau kita mau menghormati pemimpin-pemimpin kita harus mampu juga menganalisa, mengevaluasi apakah pemimpin kita itu menyampaikan firman Allah kepada kita. Ya. Kalau ada pemimpin kita mengatur kita untuk beradat, berbudaya, berbangsa dan bernegara, itu adalah bagian dari firman Tuhan. Tentu saja yang sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan kan. Kita harus hormati itu, walaupun tidak kaya, walaupun tidak berpangkat apa, kerjanya hanya memberikan teladan, mengarahkan kehidupan umat sesuai dengan firman Tuhan. Dan pemimpin yang berhasil adalah orang yang mati di dalam Tuhan, bukan orang yang pada akhirnya mualaf sebelum mati. Enggak. Barnabas gagal menjadi pemimpin kita walaupun dia waktu itu adalah bagian dari kerombongan Rasul Tuhan, karena dia tidak mau kerjasama lagi dengan Paulus dan namanya akhirnya hilang, dan pada akhirnya namanya disalahgunakan untuk menyebut dirinya sebagai penulis Injil yang palsu, yang menyesatkan, yang kita kenal sebagai Injil Barnabas di abad 11. Coba bayangkan itu. Jadi Barnabas itu tidak mati dalam Tuhan, karena bikin kekacauan juga. Judas Iskariot akhirnya tidak bisa menjadi pemimpin dalam kebendaharaan karena dia mengkhianati Tuhan Yesus Kristus kan. Padahal kalau dia urus kebendaharaan kumpulan murid Yesus dengan baik sampai dia mati, dia akan menjadi tiruan yang luar biasa. Tapi karena dia mengkhianati Tuhan Yesus hanya dengan butuh uang 30 perak, dia menjadi orang terkutuk dan tidak perlu dihormati. Oke, banyak pemimpin-pemimpin yang muncul dari perpecahan gereja. Itu tidak bisa disangkal. Pemimpin-pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan, kalau memang dia pemimpin skisma atau pemimpin kelompok-kelompok atau denominasi gereja oleh karena hanya didorong oleh kebencian, perselisihan dan lain-lain, dan emosinya, pendapat-pendapatnya saja yang harus diterapkan oleh para pengikutnya,
Tidak perlu itu dihormati. Apalagi kalau dia tidak mati dalam Tuhan. Ngeri juga kan. Banyak di gereja mula-mula itu memang berpisah dari gereja, tapi pada akhirnya dia kembali kepada ajaran Tuhan dan mati dalam Tuhan. Itu perlu juga dihormati. Jadi makanya penulis Ibrani mengatakan ini, perhatikan air hidup mereka, contohlah iman mereka. Ya, banyak yang perlu dicontohkan, perbuatan, iman, apalagi dari seseorang yang bisa dicontoh, perkataan-perkataan, kesopanan dari istiadat. Tapi penulis Ibrani ini mengatakan contohlah iman mereka. Mengapa hanya itu disebut? Karena apa? Karena seorang pemimpin yang memegang iman yang benar dan menjalankannya, menghidupinya, menghayatinya, mengamalkannya, itu bisa nampak dalam berbagai cara hidup. Cara hidup yang baik ya. Iman orang Cina bisa sama dengan iman kita, tapi budaya Cina berbeda dengan budaya kita. Makanya budaya mana yang ditiru, ya Cina meniru Cina. Kalau kita merasa baik, budaya Cina itu kita tiru. Tapi yang terutama adalah iman itu. Ya, Nommensen itu orang Jerman dari Nordstrand, Jerman Utara, punya budaya, ya. Dia belajar menjadi orang Batak, bahkan menjadi lebih berbahasa Batak dari kita. Tapi yang kita tiru adalah iman yang luar biasa. Berani mengatakan biarlah aku mati di negeri ini. Maka ukurannya itu sih gempar kan. Ya banyak misionaris yang tidak begitu. Mereka hanya menyampaikan firman Tuhan. Tapi air hidupnya kita ketahui karena kembali ke Jerman. Nommensen kita tahu bagaimana akhir hidupnya. Makanya sampai sekarang teladan satu-satunya pendeta bagi kita saya katakan di Indonesia ini adalah Nommensen, Ingrid Ludwig Nommensen. Itu harus selalu diajarkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Dia benar-benar mau menunjukkan teladan bagaimana seorang itu setia mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin kita itu, pemimpin utama kita ialah Tuhan Yesus Kristus kan. Dan Nommensen mau mengikuti itu dengan setia dalam hidupnya. Kita punya ukuran keimanan yang harus kita perhatikan dalam setiap diri pemimpin dan perlu kita contoh keimanan itu. Keimanan itu mengatakan Yesus Kristus tetap sama. Ya. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Besok dan terus sama terus. Tidak berbeda. Hanya gambar Yesus Kristus yang bisa berbeda. Ada seperti orang Negro ya. Seperti orang Cina, seperti orang Batak, seperti wajah orang Eropa, orang Yahudi, ada kan? Seperti orang Papua, wajahnya dalam lukisan berbeda-beda, tetapi dia tetap sama. Baik sewaktu masih hidup di Palestina, setelah naik ke surga, dan setelah menyertai kita melalui rohnya, sama aja. Bedanya sewaktu dia selaku manusia dan selaku di surga,
Ya, dulu waktu dia di bumi, ya bertubuh manusia duniawi, ya, dan di surga dia bertubuh kemuliaan yang surgawi, kan kayak gitu. Hanya itu aja. Itu tidak mengganggu keimanan kita. Jadi makanya Paulus menganjurkan agar kita meniru Tuhan Yesus, ya. Ingat dulu Filipi 2 ayat berapa itu? Mulai dari ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggapnya kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan upahnya apa? Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan dampaknya supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kemuliaan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan kalau kita melakukan ini, lutut kita bertekuk kepada Yesus Kristus, ya, lidah kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita berjalan dalam iman yang benar, ya. Jadi itulah yang kita tiru. Setiap pemimpin kita itu harus di situ keimanannya, baru kita nilai itulah teladan kita, kan kayak gitu. Jadi kasihnya tidak pernah berubah dari sejak dulu, karena besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya dia datang ke bumi karena besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia. Makanya dia naik ke surga, datang ke dunia, mati di kayu salib, menghapus dosa karena besar kasihnya, kan. Dan sampai sekarang dia terus memelihara kita dari surga. Dia mengutus Rohnya yang kudus menyertai kita dan memberikan firman-Nya kepada kita, kan gitu. Jadi sama terus. Kita betul-betul bangga mempunyai Tuhan. Bukan hanya seperti Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, ya kan. Orang-orang yang menyangkal arti dan makna Tuhan Yesus Kristus untuk kemanusiaan ini adalah orang yang paling sial bagaimanapun, ditinjau dari hukum kemanusiaan dan hukum keilahian, hukum ketuhanan dan hukum keagamaan. Orang yang menyangkal Yesus itulah yang paling sial hidup di dunia ini, karena penyangkalannya itu tidak beralasan, ya kan. Jadi para penyangkal Yesus, bertobatlah kalian segera, ya kan. Jadi dia yang memberi kasih karunia, kan, dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Kasih karunia bukan hanya kasih setia yang ditujukan kepada kita, tapi kasih karunia gratia. Kita selamat oleh karena kasih karunia, sola gratia, ya. Dan kita hidup oleh sola fide, kan kayak gitu. Kita berada dalam trek kehidupan keagamaan yang benar. Makanya kita sungguh sangat mengherankan kalau ada orang yang menjadi ateis setelah dia menjadi Kristen. Sungguh sangat mengherankan apabila ada orang yang menjadi mualaf karena keburukannya itu, ya kan. Jadi memang banyak kali syariat-syariat agama yang larang makan ini, banyak kali peraturannya. Tapi itu bukan ukuran utama. Kita tidak pernah rusak oleh karena makanan kita, enggak. Kecuali makanan racun yang mati kita, ya. Tapi makanan rohani yang diberikan Tuhan kita itu betul-betul bisa menghidupkan kita. Kita dikuatkan dengan kasih karunia.
Kalau tidak alasan kesehatan, memang aneh-aneh itu bagi kita kalau masih ada persuan kan. Na sosial langgota, sosial baby, na sosial baby. Orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak memahami berita Alkitab, keimanan yang datang dari Alkitab. Sekarang ini Bait suci ketiga akan dibangun oleh Israel tapi tidak ada tempatnya karena sudah diduduki orang lain. Mereka mau mengembalikan adanya mesbah pengorbanan. Sampai sekarang kita heran mengapa orang Yahudi sudah merasa tidak perlu lagi mesbah kurban hewan kepada Tuhan. Ada gunanya lagi itu kan. Tuhan telah menyelesaikan itu. Sudah cukup indah sebenarnya hidup orang Yahudi yang hanya ada sinagoge, tapi merasa sial lagi karena tidak ada bait Allah yang punya misbah seperti. Pengorbanan kita yang paling besar ucapkanlah syukur. Yang paling sedikit dengan perkataan, dengan bibir, dengan mulut, dengan kata-kata. Memang tidak salah kalau kita potong lembu, potong babi, potong unta untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi apalah gunanya itu? Tidak ada maknanya itu untuk pengampunan dosa. Harus Tuhan yang mengampuni dosa baru dosanya dihapus. Bukan karena amal kita dosa kita dihapus, enggak. Tuhan tidak pernah menimbang-nimbang berapa dosa kita, berapa amal kita, sehingga kita bisa masuk surga, bisa indah di hadapan Tuhan di dunia ini. Enggak masa kayak gitu. Enggak terjadi kayak gitu. Yang terjadi adalah Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita dan kita sambut. Dan dosa yang tidak berguna itu terbuang sendiri kan kayak gitu. Imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Kurban penghapus dosa itu Tuhan Yesus. Satu. Tak perlu ada yang lain-lain. Di mana Tuhan Yesus dikurbankan? Di luar kota Yerusalem, di Bukit Golgota, di luar kemah itu namanya. Itu mengikuti karena Tuhan Yesus juga secara luar biasa dalam hidupnya selalu sudah digariskan rupanya dalam perjanjian lama. Karena apa? Kurban Paskah itu kan harus di luar rumah itu dimakan semua. Ya. Jadi Yesus menderita di luar pintu kemah itu. Di dunia ini dia menderita, bukan di tengah bait suci Yerusalem. Pelaku-pelakunya yang datang membuat Tuhan Yesus menderita, dan itu pun diampuninya. Sayang sekali mereka tidak mau menerima pengampunan itu sampai sekarang. Makanya Yesus yang dikurbankan di tengah dunia ini adalah milik seluruh dunia, terbuka jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tidak dikungkung oleh keagamaan Yahudi aja. Ya kan? Yesus itu melampaui segalanya kesaksian yang ada dalam perjanjian lama. Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, anak Allah. Ya. Domba Allah yang memikul seluruh dosa manusia. Yang alfa dan yang akhir. Kalau ada yang mengatakan dirinya sekarang yang akhir, bagi mereka lah itu, bukan bagi kita. Yang alfa dan yang akhir itu bukan hanya soal kenabian. Juga penentuan masa depan dunia ada di tangan Tuhan Yesus. Soal pengadilan akhir pun nanti di akhir zaman ada di tangan Tuhan Yesus. Makanya dia alfa, dia omega, dia awal, dia yang akhir. Dia sudah lakukan penciptaan manusia. Makanya waktu dia firman, jadilah terang, jadilah terang. Firman itu yang bekerja untuk menciptakan dunia kan. Makanya dia awal.
Yang akhir nanti lihatlah. Makanya persiapkan dirimu menyambut hari terakhir dunia ini nanti, agar kau lolos ke surga. Yakinkan dirimu bahwa amal baktimu tidak ada gunanya untuk membebaskan kau dari hukum neraka. Nggak ada itu. Ya, mana bisa amal baktimu melepaskan kau dari hukuman neraka? Bukan neraka yang menentukan atau memuntahkan kau, bukan. Tuhan Yesus saja yang mengatakan, mari anakku. Dan kalau Tuhan Yesus mengatakan kepadamu, mari anakku, mari putriku, datanglah kepadamu, jangan tolak. Jangan takuti dunia ini. Syukur kita hanya dengan kata dibarengi dengan perbuatan bantuan. Dia berbuat baik, sejalan kata dengan perbuatan kan. Jemaat-jemaat Kristen yang miskin itu harus selalu saling membantu agar bisa mengatasi segala kemelut di dunia ini. Jangan mau main sendiri-sendiri. Ya, baik yang Yahudi harus membantu yang non-Yahudi. Yang non-Yahudi juga membantu yang non-Yahudi, yang Yahudi. Ya, aku heran di Indonesia ini gereja-gereja tidak mau saling membantu. Tapi mereka berlomba-lomba mencari bantuan dari gereja di luar negeri. Kan itu heran kita di situ. Ya. Keranjingan mendirikan denominasi, tetapi setelah ada denominasinya terpisah satu sama lain. Ya. Siapa lu, siapa gue, yang terjadi. Kristen apa kayak gitu. Jadi gereja-gereja belajarlah untuk saling membantu. Ya. Aku heran melihat jemaat-jemaat. Pernah ada satu jemaat dari denominasi lain meminta bantuan dari denominasi lain. Yang saya dengar komentar di jemaat yang dimintai bantuan itu, sunagaria kita, sunagaria teh, kita masuk katanya. Tapi kita bersyukur kalau ada pesta, satu jemaat denominasi diundang denominasi yang lain datang juga, karena mereka satu suku, satu bangsa. Jadi aneh-aneh. Tapi secara terorganisasi dari sebagai gereja tidak mau mereka mengorganisasi diri untuk saling membantu. Heran gitu itu. Jadi penulis surah Ibrani mengulangi lagi agar taat kita kepada pemimpin kita dan tunduk kepada mereka. Terus terang mereka yang berjaga-jaga terus untuk keimanan kita itu. Mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan, baik di dunia maupun di surga nanti. Mereka bertanggung jawabkan itu, bukan main-main. Kita hormati pemimpin kita agar mereka juga sukacita melakukan pekerjaan memimpin itu. Pemimpin yang tidak disanjung oleh pengikutnya sangat sedih, ya, sangat sedih. Jadi perlu ada dukungan kita kepada pemimpin kita yang benar, ya, agar mereka semakin semangat memimpin kita, jangan semakin melos, layu, ya. Jadi kita gereja kecil pun harus semangat menjunjung pemimpinnya, jangan saling menjelek-jelekkan. Itulah penyakit kekristenan sekarang, banyak berita hoax, dilanda oleh hoax, sehingga mau bubar suatu jemaat dan suatu denominasi mungkin bisa juga bubar gara-gara kayak gitu. Kita hormatilah pemimpin kita, ya, kita berikan masukan yang indah demi kebaikan pemimpin kita. Tentu saja kalau tidak diterima jangan sakit hati, kalau diterima kita turut bangga karena nasihat kita didengarkan oleh pemimpin kita, ya, dijalankan nasihat kita akan ikut di situ memimpin kan. Dan demikian juga kalau kita mendengar nasihat pemimpin kita dan kita jalankan, itu mereka bangga akan hal itu dan mereka semakin memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita karena Tuhan Yesus adalah pemimpin kita yang benar. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami, mudah-mudahan itu menolong kami
untuk semakin menghayati dan melakukan kehendak-Mu dalam Yesus Kristus. Sempurnakan dan kabulkan doa kami. Amin. Mohon di subscribe ya, disebarkan kepada kawan-kawan.